13 keutamaan sholat tahajud bagi wanita. Yang pertama, termasuk orang berakal. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua, dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat atau waktu tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, terlihat lebih menawan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, primakanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang kelima, mendapat sedekah dari Allah. Sabda Rasulullah, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Lalu yang keenam, mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka, para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh, mendapat rahmat Allah. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia bercikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari. Kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya, dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah juga berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Robnya? Surat Az-Zumar ayat 9. Yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, syaitan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, syaitan berkata, malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. 9. Mendapat ampunan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dirikanlah qiyamul lail karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan merupakan bentuk takarrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. 10. Mendapat tempat terpuji. Allah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 7-9. 11. Merupakan salat sunnah paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah SAW